Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang pesan dari semesta untuk dirimu. Ya, karena terkadang kita juga perlu untuk mendengarkan apa sih sebenarnya yang menjadi pesan untuk perbaikan dalam hidup kita gitu. Ya. Nah, pesan dari semesta ini untuk kamu yang memang sedang dalam proses penyembuhan atau sedang dalam proses healing atau memang sedang dalam proses pendewasaan, begitu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang pesan dari semesta untuk kamu yang sedang dalam proses pemulihan. Ya, di sini ada Ace of Wands. Nah, kalau di Ace of Wands ini kuat sekali ya, berkaitan dengan pesan dari semesta bahwa kamu yang ketarik di pembacaan ini adalah kamu yang sebentar lagi akan bisa merasakan kebahagiaan atau akan bisa merasakan yang namanya energi kedamaian, atau akan bisa merasakan yang namanya tentang energi keberhasilan di sini. Karena kuat sekali di Ace of Wands ini kayak cita-cita, harapan, ya, cinta kasih, keseimbangan, pemulihan, wujud dari doa, itu akan bisa ada di depan matanya kamu gitu loh. Ya, karena di Ace of Wands ini kuat sekali bahwa akan ada penerangan dalam hidupnya kamu, akan ada pencahayaan dalam hidupnya kamu. Harapan kamu ini bisa kayak menebus langit gitu loh. Ya, dan kamu akan diturunkan energi di mana sebenarnya kamu sedang one step closer untuk meraih apa yang kamu inginkan, tapi kamu butuh sabar. Kamu butuh sabar di sini. Mengerti ya maksud saya ya? Karena memang di energi Ace of Wands ini adalah energi yang kuat sekali bahwa banyak sekali masalah ataupun problem yang pernah kamu lampaui atau yang memang sedang kamu lampaui, tapi kamu berusaha untuk berpikir positif, bermindset positif, bersugesti positif, dan mengafirmasikan hal-hal positif di sini. Mengerti ya? Ace of Wands. Ada Six of Swords yang reverse. Nah, kalau di Six of Swords yang reverse ini kuat sekali ya, bahwa bagi kamu yang pernah ditinggalkan, atau bagi kamu yang pernah meninggalkan sesuatu hal yang buruk di kehidupan kamu, di masa sekarang kamu udah gak usah khawatir lagi. Kenapa di masa sekarang kamu udah gak usah khawatir lagi? Karena memang apa yang telah tertinggalkan atau apa yang telah kamu tinggalkan itu adalah sebuah proses hidupnya kamu yang memang pada akhirnya itu sudah kamu tinggalkan gitu loh. Ya. Jadi kayak jangan pernah menyesali, jangan pernah kayak menyalahi diri sendiri ataupun menyalahi keadaan, tetapi belajarlah dari proses yang telah kamu lewati, begitu ya. Paham ya maksud saya ya? Karena di Ace of Wands dan Six of Swords yang reverse, pesan dari semesta ini pesan yang berkaitan di mana kamu harus lebih punya pikiran ke depan, menengok ke belakang tetapi hanya sebentar saja, kemudian fokus dan tetap fokus ke depan, begitu ya. Ada Three of Cups yang reverse. Nah, ini bagi kamu yang pernah tersakiti ya, atau bagi kamu yang pernah terlukai dalam energi asmara,
Atau bagi kamu yang pernah tercurangi dalam energi asmara, bisa kamu dijadikan sebagai selingkuhan, atau bisa di sini kamu terlibat dalam cinta segitiga, atau bahkan bisa di sini di masa lampau kamu pernah merusak komitmennya kamu dengan kamu menghadirkan orang ketiga, atau apapun itu yang berkaitan dengan triparty. Di sini di Three of Cups yang reverse, kamu nggak usah khawatir. Ketika di masa sekarang kamu berusaha untuk meminimalisir energi Three of Cups dalam diri kamu dalam konteks perselingkuhan atau diselingkuhi atau kayak merusak komitmen kamu sendiri, maka di sini kamu harus menekan itu gitu loh. Maksud dari menekan itu adalah lebih minimalisirkan lah, ya, healing lah gitu loh. Healing lah untuk di sini kamu bisa mengambil keputusan yang secara bijak agar move on dari situasi ini. Karena ketika kamu nggak bisa move on dari situasi ini, atau ketika kamu tidak bisa meminimalisir energi kamu, emosional kamu, hati dan perasaan kamu di situasi seperti ini, ya kamu akan terus terjebak dalam perahu yang berlayar di tengah-tengah lautan di sini, yang berlayar di tengah-tengah danau di sini. Ya memang itu stuck di sana gitu loh. Ya, gitu. Jadi hanya berlayar tanpa tujuan, muter nggak jelas. Ya, di sini sudah ada pesan dari semesta bahwa sedikit demi sedikit kamu sudah dalam energi kesuksesan. Kamu butuh sabar. Nah, dalam sabarnya kamu, ya kamu di sini harus ada progres. Progresnya kamu di sini ya kamu harus meminimalisir energi asmara atau hubungan yang memang itu semakin membuat kamu toksik. Kamu minimalisir itu, atau bahkan hindari itu, atau bahkan move on dari situ, gitu lah. Ya. Ada the Wheel of Fortune yang reverse. Nah, kalau the Wheel of Fortune yang reverse ini memang kuat sekali ya energinya, bahwa dari pihak kamu secara pribadi, di sini ketika kamu ingin menyerap energi semesta dengan sangat baik, maka progres atau perubahan itu diawali dari dirimu sendiri di sini. Ya, karena terbaca di The Wheel of Fortune yang reverse, kenapa selama ini kamu stuck atau kenapa selama ini kamu selalu ada masalah datang bertubi-tubi? Karena kamu tidak melakukan perubahan terhadap dirimu sendiri. Ya, kamu tidak meningkatkan energi spiritual dalam dirimu sendiri. Ya, kamu tidak ngikutin apa kata intuisi atau bahkan apa kata firasatmu yang itunya positif gitu loh. Ya, jadi kayak ibarat kata dalam 4 perjalanan ya, atau 4 kartu yang memang sudah keluar ini, atau 4 tarot yang memang sudah keluar ini, 4 deck yang memang sudah keluar ini, kuat sekali di mana kamu kayak masih ngasih makan egonya kamu gitu loh. Stop untuk berhenti ngasih makan egonya kamu di sini. The Wheel of Fortune yang reverse ini dari elemen api, ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius. Ya, gitu. Jadi memang ini diperkenankan untuk dirimu sendiri. Jadi kayak semesta benar-benar memberikan pesan sama kamu, rubahlah energi stuck dalam diri kamu melalui dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyuruh orang lain, jangan menyalahkan keadaan, dan jangan terus terpaku dalam penyalahan. Introspeksi diri, evaluasi diri, pahami diri, kemudian progreskan diri kamu. Begitu. Ya. Ada Ace of Swords. Nah, di Ace of Swords ini kuat sekali ya, bahwa dimana ini mengafirmasikan tentang Ace of Wands. Artinya apa? Artinya tentang keberhasilan, kesuksesan, kedamaian, cinta kasih, matahari yang mulai terlihat, yang telah tertutupi awan berkabut sebelumnya. Ya, di sini terafirmasikan bahwa itu semua akan bisa menjadi nyata dalam hidupnya kamu, tetapi butuh kerja keras, butuh semangat yang keras di sini. Jadi tidak hanya kamu rebahan, tidak hanya kamu menunggu nasib, tidak hanya kamu berpasrah saja tanpa berupaya gitu loh. Ya, jadi energi ini akan bisa kamu raih, akan bisa kamu genggam gitu loh. Tapi kamu juga harus bekerja keras di dalamnya gitu loh. Ya. Dan bekerja keras di dalamnya ini pun dimulai dari dirimu sendiri untuk poin pertama gitu loh. Ya, setelah itu baru kamu bekerja keras untuk semuanya yang bisa
membuat hidup kamu ini lebih berkembang, berkembang, dan berkembang. Itu pesan dari semesta. Ya, ada Queen of Swords yang reverse. Jangan terlalu banyak overthinking. Ketika kamu punya keputusan, atau ketika di sini kamu punya rencana, atau ketika di sini kamu punya planning, punya target, iya, terhadap sesuatu hidupnya kamu, di mana sesuatu itu bisa menjadikan kamu sebagai manusia yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat, dan lebih memberikan positif energi kepada sesama, maka jangan terlalu overthinking gitu loh. Maksud dari jangan terlalu overthinking ya, jangan terlalu tunda-tunda itu dengan asumsi-asumsi kamu. Action, ini saatnya kamu action, bukan hanya dipikirkan saja. Ya, ketika kamu sudah action, maka apa yang kamu pikirkan itu bisa sambil jalan gitu loh. Jangan hanya teori dari pikiran aja, jangan hanya target dari pikiran aja, jangan hanya planning dari pikiran aja, tetapi actionnya nol gitu loh. Maka semuanya harus setara. Ya, harus dipikirkan, harus dipertimbangkan, ya. Tetapi di sini harus ada action juga yang jelas gitu loh. Ini pesan dari semesta. Ya, yang ketarik untuk kalian di pembacaan ini. Begitu. Baik, sekarang saya akan lihat ada Six of Cups. Nah, Six of Cups ini kuat sekali bagi kalian yang sedang merindukan kehangatan dengan keluarga, bagi kalian yang sedang menginginkan keakuran dengan keluarga, bagi kalian yang sedang memimpikan punya keluarga kecil, keluarga yang bahagia, ya. The Star yang reverse. The Star ini energi dari Aquarius atau hanya sebatas energi saja. Kuat sekali bahwa selain kamu menginginkan sebuah keluarga, atau selain kamu butuh keluarga, atau selain kamu bermimpi tentang keluarga, di sini juga kuat sekali bahwa ada energi di mana ketika kamu sayang sama orang, kamu totalitas. Ketika kamu punya impian, kamu totalitas, gitu loh. Ya, tetapi banyak sekali orang-orang di sini yang sayang sama kamu, tetapi saat sayangnya ini memanfaatkan. Nah, ketika di masa lampau kamu pernah dimanfaatkan dengan bergedok sayang, maka di sini yang harus kamu tegaskan adalah biarlah orang punya ambisi tertentu kepada kamu, yang penting di sini ketulusan harus selalu kamu pancarkan. Nah, ketika ketulusan selalu kamu pancarkan, maka pada dasarnya orang-orang di sekitar atau bahkan orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu akan tersadarkan, tertamparkan dengan sendirinya di masa yang akan datang. Five of Cups, bagi kamu yang pernah terhianati atau bagi kamu yang pernah dihianati, ya, di sini nggak usah khawatir. Kenapa saya katakan di sini nggak usah khawatir? Karena di sini akan ada sesuatu hal yang tergantikan, gitu ya. Akan ada sesuatu hal yang tergantikan dan akan ada sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat hidupmu lebih bahagia, lebih berharga di sini. Ya, kemudian ada The Empress. Nah, The Empress ini adalah energi dari elemen tanah. Di elemen tanah ada Taurus, ada Virgo, dan juga ada Capricorn. Kuat sekali bahwa kamu punya bakat. Kuat sekali bahwa kamu punya banyak sekali keberuntungan dalam diri kamu. Kuat sekali bahwa kamu orangnya penyayang. Kamu penuh kasih di sini. Kuat sekali bahwa kamu adalah seseorang yang juga lembut hatinya. Gitu loh. Ya, maka ketika kamu punya kelebihan dalam diri kamu, di sini tingkatkan itu. Tingkatkan kelebihan-kelebihan dalam diri kamu yang ranahnya lagi-lagi ke positif gitu loh. Karena di sini terbaca selain kamu penuh kasih, selain kamu juga punya banyak sekali talenta atau bisa banyak hal, ya. Di sini juga terbaca kayak ada energi keberuntungan atau bahkan ada energi kekayaan dalam diri kamu, atau potensi besar ada energi kekayaan dalam diri kamu di sini. Ya. Ada King of Wands yang reverse. Nah, di King of Wands yang reverse ini terbaca pesan dari semesta, tidak usah mencari seseorang yang sayang sama kamu, ya, tetapi ciptakan rasa sayang itu melalui dirimu sendiri. Pada dasarnya nanti atau pada akhirnya nanti, orang yang akan sayang adalah orang yang akan stay, orang yang akan sayang adalah orang yang akan menunjukkan sayangnya kepada kamu. Eight of Pentacles, ada harta karun yang sedang menanti kamu juga. Dan ketika di sini kamu nanti mendapatkan harta karun atau mendapatkan keberhasilan atau mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan jalan keluar untuk menuju kekayaannya kamu tadi, ya, di sini, maka masih banyak orang yang perlu kamu bantu, masih banyak orang yang di sini perlu untuk kamu support juga gitu loh. Karena pada dasarnya kamu adalah orang yang penuh kasih. Itu pesan dari semesta. Mengerti, ya? Baik, sekarang saya akan tarik energi di tebaran yang kedua.
tentang pesan dari semesta untuk kamu yang sedang dalam masa pemulihan. Ya, di sini ada Three of Swords yang reverse. Nah, kalau di Three of Swords ini mengakurasikan di Three of Cups yang reverse tadi ya, bahwa broken heart, sakit hati, hancur, kehancuran itu sudah stop, itu sudah berhenti. Jangan kamu ciptakan broken heart itu lagi, atau jangan kamu biarkan energi kamu dalam kondisi broken heart lagi. Ya, nah ketika di sini kamu bersama seseorang, atau ketika di sini kamu manifest hubungan dengan seseorang, atau ketika di sini kamu sedang terpulihkan untuk akan menjalin hubungan dengan seseorang, ya, maka kamu juga harus lebih bisa hati-hati. Jangan terlalu berlebihan dalam mencintai, jangan terlalu over dalam mencintai. Mengerti ya maksud saya ya? Karena kuat sekali di Three of Swords yang reverse ini kayak semacam ujian dalam hidupnya kamu gitu loh. Ujian dalam hidupnya kamu, kemudian kayak challenge dalam diri kamu setiap kali kamu menjalani kehidupan ini gitu loh. Atau setiap kali di sini kayak kamu sedang dalam proses pendewasaan di hubungan ini gitu loh. Iya, hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, hubungan kamu dengan orang lain ya, hubungan kamu dengan semesta ini, dan hubungan kamu kepada Sang Maha Kuasa. Begitu ya. Ada Seven of Cups yang reverse. Nah, di Seven of Cups yang reverse di sini pesan dari semesta adalah setiap proses perjalanan hidupnya kamu tentang cinta dan tentang asmara, pasti akan ada satu titik di mana kamu nanti akan tercurangi, atau pasti akan ada satu titik di mana kamu merasakan energi butuh sesuatu hal yang lebih dari pasangan. Nah, ketika itu terjadi dalam hidupnya kamu, maka kuatkan pada satu tujuan. Ya, komitmenkanlah pada satu tujuan. Awal mulanya kamu bersama, awal mulanya kamu memilih jalan ini, atau awal mulanya kamu dengan proses pilihan yang sudah kamu genggam itu apa gitu loh. Di sini ya, biar kamu tidak mudah melepaskan, biar kamu tidak mudah mengakhiri, dan biar di sini ketika ada seseorang yang bersama kamu pun tidak kamu biasakan untuk mudah melepaskan atau mengakhiri gitu ya. Ada the word energy. Nah, di the word energy ini kuat sekali bahwa kamu butuh pemenuhan gitu loh. Artinya apa di sini? Kamu butuh cinta, kamu butuh kasih sayang, dan kamu juga butuh sesuatu hal yang sama dari seseorang gitu loh. Pemenuhan tentang hidup, pemenuhan tentang asmara, pemenuhan tentang keseimbangan hidup, pemenuhan tentang energi komitmen. Kamu butuh pemenuhan di sini. Kamu butuh pintu yang tertutup, ada pintu yang terbuka. Kamu butuh setiap ada masalah, ada jalan keluar. Dan kamu butuh untuk berjuang tidak hanya sendirian di sini. Ya. Dan di the word energy ini dari elemen tanah, lagi-lagi di elemen tanah muncul ya. Ada Taurus, ada Virgo, dan juga ada Capricorn, begitu. Baik. Selanjutnya di sini ada the Hermit energy. The Hermit itu energi dari Virgo ya. Energi dari Virgo. Nah, kalau di the Hermit yang tegak lurus ini kuat mengatakan bahwa memang saatnya untuk kamu menarik diri ya. Maksud dari saatnya kamu untuk menarik diri ya, di sini selain kamu fokus sama dirimu sendiri, atau selain kamu fokus dalam pemulihan dirimu sendiri, kamu juga harus fokus kepada spiritual energy, kerana ketuhanannya kamu kepada Sang Maha Kuasa di sini. Ya, the Hermit juga di sini mengatakan bahwa terkadang kamu perlu menjadi seseorang yang misteri. Terkadang kamu perlu menjadi seseorang yang memang itu tidak begitu banyak vokal, tidak begitu banyak cakap, tidak begitu banyak action, tetapi di sini kamu perlu untuk beristirahat dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu kamu actionkan lagi apa yang ingin kamu tujukan, gitu loh. Jadi terkadang diam itu perlu. Terkadang memanifest diri sendiri itu perlu gitu loh. Terkadang merekonsiliasi diri sendiri itu juga perlu gitu loh. Ya, ada Six of Cups yang reverse. Six of Cups yang reverse mengafirmasikan tentang energi keluarga ya. Kamu butuh sosok keluarga di sini. Kamu butuh kasih sayang dari keluarga di sini.
kamu butuh support dari keluarga di sini. Maka pesan dari semesta untuk kamu yang ketarik di pembacaan ini, di masa ke depan ketika kamu jadi ibu, atau ketika kamu jadi ayah, atau ketika di sini kamu jadi nenek atau jadi kakek, jadilah seseorang yang benar-benar bisa merangkul, bisa bertanggung jawab atas keturunanmu. Karena di Six of Cups yang reverse terbaca dari energi kamu kayak kamu kurang tanggung jawab itu dari mereka gitu loh, atau kamu sedang menginginkan tanggung jawab itu dari mereka gitu loh ya. The Devil yang reverse, The Devil ini energi dari Capricorn, mendominasi. Pesan dari semesta ya ketika ditutup dengan The Devil yang reverse ini kuat sekali bahwa stop untuk melakukan hal-hal yang itu nggak terlalu penting gitu loh. Mungkin stop untuk tidak banyak tidur, mungkin stop untuk tidak banyak bermalas-malasan ya, mungkin stop untuk tidak banyak melakukan hal-hal yang negatif, mungkin karena seks bebas atau mungkin karena clubbing atau lain sebagainya gitu loh ya. Jadi kayak kamu bener-bener diperkenankan untuk stop di sini ya. Ketika kamu ingin hidupmu benar-benar ada dalam energi kesuksesan yang semakin dekat, maka kamu juga harus memperbaiki hidup kamu atau pola hidup kamu yang sekarang yang mungkin amburadul gitu loh ya. Ada Two of Swords. Ini saatnya kamu memblokir diri dari negatif energi dan kamu memblokir circle-circle yang memang itu negatif untuk kamu ke depannya. Ada Nine of Pentacles. Dalam energi yang telah terbaca ini, kamu juga harus perlu tahu bahwa kamu juga butuh finansial. Artinya di sini sembari kamu dalam pemulihan, kamu juga harus fokus karena pekerjaannya kamu atau finansial kamu atau tabungannya kamu. Selain untuk diri kamu sendiri, untuk orang lain, dan terutama untuk keturunan kamu gitu ya. Ada Eight of Cups yang reverse. Cintai dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri, berikan kasih sayang kepada dirimu sendiri ya. Itu membuat kamu biar nanti ketika ada cinta yang datang atau ada orang baru yang datang, itu tidak membuat kamu terlalu buta akan cinta kepada dia gitu loh. Agar di sini kamu bisa mengontrol emosional dalam diri kamu gitu loh. Page of Wands yang reverse. Di Page of Wands yang reverse ya, ini kuat sekali bahwa kamu butuh ketenangan. Kamu sangat butuh ketenangan gitu loh. Tetapi ketenangan itu tidak serta-merta bisa dengan mudah kamu dapatkan gitu loh. Ya. Kamu butuh perjuangan di sini. Gitu. Kamu sangat butuh perjuangan, maka maka ciptakan perjuangan itu melalui dirimu sendiri. Mengerti ya? Page of Wands yang reverse. Kamu butuh suasana yang baru, yang dimana itu benar-benar bisa menghibur kamu ya. The High Priestess yang reverse. The High Priestess yang reverse ini ya, ini energi dari elemen air. Di elemen air ya ada Cancer, ada Scorpio, dan juga ada Pisces di sini. Kuat sekali di energi elemen air ini, benar-benar kayak menginginkan ya, atau pesan dari semesta dari The High Priestess yang reverse untuk kamu, menginginkan untuk lagi-lagi kamu di sini bisa menguat sebuah misteri, membuka sebuah misteri. Misteri ini maksudnya adalah ketika kamu tahu banyak pemanipulasian dalam diri kamu, atau ketika kamu tahu banyak energi pemanipulasian yang mencoba untuk masuk di kehidupan kamu, maka buka energi pemanipulasian itu, atau hindari energi pemanipulasian itu, atau jangan menekatkan diri untuk masuk di energi pemanipulasian itu. Jadi kayak kamu benar-benar harus hati-hati. Nah, dari hati-hatinya kamu di sini, spiritual keagamaannya kamu kepada Sang Maha Kuasa itu juga harus lebih kamu tingkatkan gitu loh. Karena kita juga butuh doa, kita juga butuh kekuatan dari Sang Maha Kuasa untuk bisa menghindarkan dari negatif-negatif energi ya, atau bahkan dari pilihan-pilihan yang kurang tepat, atau bahkan dari energi-energi negatif dari energi lain yang berusaha untuk ingin merusak kamu gitu loh, biar kamu terhindarkan dari negatif energi itu gitu loh ya. Itu gunanya untuk kamu lebih meningkatkan diri kepada keagamaan Sang Maha Kuasa, kemudian tidak melibatkan diri dalam pemanipulasian, atau bahkan berusaha untuk membuka energi pemanipulasian itu secara tegak, lurus, adil, dan jujur ya. Dimana ya ketika ada yang salah, kamu berani untuk, oh itu salah, berarti gue nggak bisa di situ gitu loh. Gitu loh, ya gitu. Ada The Temperance. The Temperance ini energi dari Sagittarius ya, kuat sekali bahwa
kamu juga harus menyeimbangkan diri kamu, mensederhanakan diri kamu, mensederhanakan hidupnya kamu, dan lebih kayak harus jujur gitu loh. Jujurnya di sini ya antara energi satu, energi dua, atau bahkan perasaan satu dan perasaan dua ini harus imbang. Imbangnya di sini adalah jangan selalu melibatkan egonya kamu, atau jangan selalu ngasih makan egonya kamu di setiap masalah kamu. Ya, gitu. Karena ketika kita ngasih makan ego atau melibatkan ego, maka semua permasalahan nggak akan pernah ada ujungnya. Malah justru permasalahan itu akan semakin meluas dan melebar gitu. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, memang di sini yang harus kamu pahami adalah tentang pesan dari semesta bahwa kebahagiaan itu bisa diciptakan dari dirimu sendiri. Keberhasilan itu pasti akan menyertai kamu ketika kamu mampu untuk menstop hal-hal negatif, atau ketika di sini kamu mampu untuk move on dari situasi-situasi yang membelenggu diri kamu. Begitu. Belajarlah dari dirimu sendiri, belajarlah dari pengalamanmu sendiri, belajarlah dari kesalahanmu sendiri, dan belajarlah dari hidup yang telah kamu lampaui saat ini. Gitu. Jangan melibatkan egonya kamu di mana kamu ngasih makan ego, jangan. Berpikirlah secara logis, berpikirlah secara jujur, berpikirlah secara sederhana, di mana sederhananya itu untuk bisa menyeimbangkan dan menetralkan energi dalam diri kamu. Begitu. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.